Selamat malam, Hana. Terima kasih. Iya. Ya. Apakah sudah siap untuk mengajar kelas kali ini, Romo? Siap, siap. Baik. Nah, Bapak Ibu, di acara kebab kali ini, Romo Simon tidak akan sendirian saja, karena Romo Simon akan bersama dengan seorang penanggap acara, yaitu seorang pemerhati ekonomi politik, Bapak Andre Vincent Wenas. Selamat malam, Bapak Andre. Apakah sudah bergabung dengan kami? Sudahan. Oke, baik. Kalau begitu, saya persilahkan kepada Romo Simon untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Saudari Hana, moderator kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat sore atau selamat malam atau selamat pagi, tergantung dari mana Anda menyaksikan acara ini ya. Karena kan kita tersebar nih di mana-mana. Saya mengapresiasi inisiatif dari Circle sini, bahwa ini kan bagian dari tadi disebut mandat budaya, mandat sosial, mandat politik, dan menurut saya meskipun ini basisnya adalah atau inisiatornya adalah komunitas Kristiani, Protestan terutama, ya ini menurut saya punya misi mulia, membangkitkan kesadaran kultural, kesadaran politik, kesadaran sosial bagi seluruh warga dimanapun mereka berada. Jadi dalam arti ini saya mengapresiasi sekali. Saya berharap juga bukan saja dari komunitas Kristen ini, tapi juga dari komunitas lain, entah itu dari Hindu, entah itu dari Buddhis, entah itu dari Islam. Kalau mereka punya program seperti ini bisa disaling komunikasikan dengan basis dari agama lain masing-masing itu ya tidak apa-apa. Yang penting tetap terbuka juga untuk kemudian kita saling belajar. Namanya aja saling belajar. Nggak peduli agamanya siapapun, kalau bisa membantu kita menemukan inspirasi, pencerahan, ya mengapa tidak, yang membuat mutu hidup kita sebagai tapi juga sebagai warga negara Indonesia menjadi lebih baik, yaitu malah bagus. Jadi saya berterima kasih dan mengapresiasi kesempatan kita ini. Saya kali lalu diminta untuk memberikan masukan tentang Jepang ya, tentang keindonesiaan, tentang gereja dan keindonesiaan, khususnya pada masa pendudukan Jepang. Ini adalah sesi kedua, sebagian dari Anda mungkin sudah bertemu dengan saya minggu lalu. Sesi kedua ini adalah tentang menimbang negara agama. Saya sudah siapkan PowerPoint, jadi saya mohon izin sebentar untuk men-share. Jadi sebentar kita masuk sini. Kalau Microsoft di bawah, dia membuka besar full screen, mestinya ada di bagian display, tetapi ini tertutup oleh mute, video security, atau tolong dibukakan. Ini sudah dapat slideshow. Oke, from beginning. Sudah oke. Oke. Nah, mohon Dimas, apakah tertangkap ini? Tolong respons, apakah ini tertangkap? Sudah. Suara dan gambar ketangkap ya? Baik, Mo. Sudah, semuanya. Oke. Bagus. Masukan untuk acara malam ini. Yang pertama, tentu saja menimbang negara agama berada dalam konteks pola hubungan negara dan agama. Ini kan modelnya ya. Sehingga saya perlu masuk dulu ke dalam modelnya. Kalau sebelum jahitnya kan harus ada modelnya dulu. Ini modelnya negara agama berada dalam pola hubungan negara dan agama. Jadi ini bagian awalnya mesti kita masuki. Bagian kedua itu adalah baru kemudian berkaitan dengan isinya, yaitu negara agama. Ini sudah pakaiannya. Tadi patronnya, modelnya. Ini negara agama, keberatan serius. Lalu kita masuk ke dalam kaitannya dengan agama, bagaimana negara mestinya, ya.
Lalu kita akan melihat bahwa kaitan negara dan agama itu bagaimana dipikirkan. Lalu yang keempat, bagian terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi saya akan masuk ke dalam 4 langkah ini untuk masuk ke dalam tema kita. Mulai dengan langkah pertama. Nah, saudara sekalian, perlu dilihat bahwa sebelum kita masuk ke dalam patron ini, bentuk model ini, perlu kita bedakan beberapa istilah supaya pahamnya jelas ya. Di dalam filsafat itu penting bahwa paham itu dikuasai sebelum nanti pahamnya nggak dikuasai, nanti malah kacau dalam diskusi itu sebelum masuk ke dalam bagian yang lebih rinci. Kita bedakan 2 paham. Yang pertama sekular, dalam bahasa Inggris secular, dan kedua itu sekularisme. Dalam bahasa Inggris secularism, dalam bahasa Jerman sekular, sekuler, dalam bahasa Jerman sekularismus. Nah, ini mesti dibedakan nih, supaya lalu kita masuk ke dalam perkaranya nanti dengan lebih jernih. Kata sifat dari sekularisme, atau sama seperti sekularisme adalah kata benda. Kata sifatnya adalah sekularistik. Seperti misalnya hedonism, kata benda, hedonistik adalah kata sifat dari hedonisme. Komunisme itu adalah kata benda, komunistik itu adalah kata sifat. Nah, kita bedakan antara sekular, sekularisme, dan sekularistik. Mereka yang tahu bahasa Latin tahu bahwa ini mengerti bahwa background dari semua kata ini sebenarnya satu saja, itu seculum. Seculum jenisnya netrum. Dalam bahasa Latin itu ada jenis gendernya ya, maskulin, feminin, dan netrum. Nah, itu sebenarnya dari seculum. Seculum itu berarti sebenarnya jangka waktu pemerintahan atau hidup seseorang. Jadi durasinya yang tidak tahan lama karena cuma sebentar ya. Jadi bisa diterjemahkan sebagai kefanaan ya, seculum itu sesuatu yang fana, sesuatu yang sebentar, ada durasinya. Dunia fana atau bisa disebut ya dalam bahasa umum duniawi. Artinya beda kan dari Allah. Allah itu abadi, gitu. Surga itu tidak ada durasinya, surga itu eternal. Tetapi kalau misalnya sekulum itu ya duniawi ini ada batas-batasnya, ya. Jadi meskipun akar katanya sama dari sekulum, kefanaan, durasi hidup pemerintahan seseorang, dunia fana atau duniawi ya kata sifatnya, itu perlu kita bedakan juga sekuler dan sekularisme. Tetap saja perlu dibedakan. Sekuler itu berarti termasuk atau zaman atau dunia ini masuk di dalam durasi duniawi kita. Jadi bukan yang sifatnya ya keagamaan atau keilahian. Suatu disebut sekuler kalau misalnya ya umum lah, tidak harus kemudian dikaitkan dengan Tuhan, dengan agama, dengan kepercayaan. Nah, sebuah negara disebut sekuler, negara itu misalnya menata kehidupan bersamanya itu tidak secara keagamaan, tidak secara doktrin-doktrin religius, tetapi umum, semua orang diperlakukan umum. Tujuannya kesejahteraan bersama, wealth, kesejahteraan bersama. Adanya Tuhan itu tidak disangkal. Orang yang berpikir sekuler itu tidak menolak adanya Tuhan, itu ateis. Ya. Orang yang berpikir sekuler itu Tuhan tetap ada, tidak disangkal, tapi diabstraksikan. Artinya tidak mendapat aksentuasi pokok dalam cara dia menalar, dalam cara dia menata sesuatu, dalam cara dia mengelola sesuatu itu. Jadi Tuhan nggak ditolak, hanya diabstraksikan, tidak diberikan aksentuasi pokok, seakan-akan segala sesuatu harus ada juntrungannya dengan Tuhan itu, dengan agama. Jadi sama halnya manusia adalah manusia. Perlu ditambahkan apakah dia manusia Kristen, manusia Islam, manusia adalah manusia itu berpikir sekuler, ya.
bersikap sekuler memiliki kepercayaan bahwa dunia ini ada otonominya sendiri. Mohon maaf Romo, suaranya ke-mute ya. Jadi kami tidak bisa mendengar suaranya Romo. Iya. Aduh, padahal udah semangat nih. Kedengeran nggak nih? Nah, ya ini nih barusan keluar. Nah, ya. Waduh, tadi udah berapa lama nih matinya? 10 menit Hmm, aja. enggak, Sampai, baru kok. Mungkin 1 menit sampai, aja. oh ya. Nah, sama seperti misalnya kita bicara tentang manusia, manusia kan manusia doang, dia nggak peduli amat kamu manusia Kristen, manusia Islam, kalau kamu disakiti, hak asasimu ditindas, kami berjuang untukmu. Kalaupun saya ateis, kamu pun agama, saya berjuang karena kamu ditindas. Nah, orang berpikir seperti ini berpikir sekuler, ya. Lalu orang seperti ini mengatakan memang Tuhan tidak ditolak, tapi tetap ilmu apa untuk masyarakat, menata masyarakat, hukum, aturan dan lain-lain itu bisa pakai sesuatu yang umum kok, sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal dan common sense. Jadi tidak harus dihubungkan dengan Tuhan. Sikap sekuler ini mendewasakan kita karena apa? Karena kita diminta bertanggung jawab untuk mengelola kesejahteraan bersama. Jangan seakan-akan segala-galanya ke Tuhan, Tuhan sendiri bingung kan nanti kalau apa-apa diberikan pada Tuhan ya. Tuhan bilang, gua kasih otak, gua udah kasih pikiran, pakailah pikiranmu, untuk apa nggak dipakai, nanti kosong. Nah, jadi intinya bahwa Tuhan tidak ditolak, ya, dan orang diminta untuk dewasa, mengelola kesejahteraan bersama yang memang kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang ada sesuatu yang nggak berjalan bersama, tapi toh kau pakailah sesuatu yang secara umum semua orang, baik agamanya apapun juga, itu bisa mengerti. Pokoknya kesejahteraan bersama, kalian itu diskusikan, mana yang membuat kalian sejahtera. Apa yang membuat kalian sejahtera itu sudah bersama-sama juga menurut saya, kalau Tuhan bisa mengatakan gitu ya. Jadi sekuler itu mendewasakan, bagus. Nah, lain dari itu adalah sekularisme. Secularism. Semua yang pakai isme bukan. Jadi terpisah. Ya, dunia ini dalam totalitasnya dapat dimengerti. Jadi Baik, Bapak Ibu, sepertinya sinyal dari Romo Simon kurang begitu baik ya. Iya, jaringannya, betul. Sepertinya seperti itu. Apakah Romo Simon masih bersama dengan kami? Tampaknya Atau, Romo Simon terputus dengan kita, Hana. Kita akan tunggu Romo Simon iya, join lagi baik. dengan kita ya, Hana. Nah, nih, Romo Simon sudah balik lagi. halo? Ya, Halo, Mo. Romo. Kedengeran Iya. sekarang? Loh, saya nggak tahu tuh di mana salahnya. Kayaknya sinyalnya memang lagi kurang begitu baik ya, Romo. Iya. Bisa jadi di sini tiga balok karena mungkin saya bisa memakai PDF ya. Kalau nggak pakai PDF kan jadi bukan satu file, macam itu kan filenya banyak. Kalau pakai PowerPoint saya lupa membuatnya menjadi PDF ya, atau mungkin saya bisa bantu Romo dari sini untuk share screen-nya biar mungkin sinyalnya lebih baik. Coba ya. Berarti Gitu gimana? saya
mati nih, biar kalian yang mengatur ya. Iya. Gitu. Jadi saya yang share Berarti screen ya, Romo ya. ya berarti saya matikan saja biar tidak memberatkan apa istilahnya itu Internet. ya internet saya ya. Saya akan bantu Romo dari sini. ya terima kasih kalau gitu saya matikan ini share screen-nya and show ya. Nah, halo sudah kan? Nah sekarang kalian perlihatkan itu, Hana. Terima kasih atas inisiatifnya. Dari sekalian, ya, ini masalah masalah channel nih, masalah koneksi. Ya, mestinya saya siapkan dalam bentuk PDF. Kalau PDF itu satu file, nggak berat. Kalau pakai PowerPoint ini kan filenya banyak, jadi dia angkat lagi. Now, sekularisme. Nah, itu adalah doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan dalam total ya. Nah, negara yang seperti ini, negara sekularistik, saya tanya teman saya itu yang lama di Prancis. Prancis itu masuk di dalam negara sekularistik. Ya. Bahwa yang penting itu, karena mereka punya sejarah sendiri sih dengan revolusi Prancis, yang kemudian antara lain anti gereja, jadi di Prancis begitu. Nah, negara Prancis misalnya itu mana agama. Bahkan sekolah-sekolah juga begitu. Ya. Bahkan simbol-simbol juga tidak dipakai, simbol-simbol agama. Ya. Kalau mau menjadi urusan publik, dimasukkan ke dalam kotak sendiri. Perancis sangat ketat sekali dengan cara berpikir yang sekularistik ini. Sedangkan yang berpikir sekuler tadi yang saya beritahu itu adalah misalnya Jerman. Jerman itu contoh bagus bagaimana negara dan agama berkolaborasi. Mereka ada yang disebut konkordat. Bahkan dalam arti tertentu sangat tipikal Jerman. Mereka ada yang disebut Kirchensteuer. Ya ini suatu masalah sendiri, nggak usah kita masuki. Kirchensteuer berarti pajak gereja. Artinya bahwa kemudian kalau orang nggak bayar uang pada gereja, sejumlah tertentu, biasanya 7-8% dari total pajak, itu melawan hukum negara. Artinya kemudian dia bisa diseret ke pengadilan dan dipenjara, karena melawan hukum negara yang mewariskan pajak gereja. Nah, dalam arti tertentu ini ada hubungan pokoknya gereja dan negara ya. Dan juga negara-negara barat pada negara barat itu adalah negara sekuler. Indonesia sendiri, meskipun Pak Harto mengatakan Indonesia bukan negara Romo, suaranya mati lagi, Romo. Mohon di-unmute dulu, Romo. lah saya udah lagi ya. Nah, sekarang dengar nggak? Halo? Ya, sudah, Mo. Siap, Mo. Waduh, ini bisa ngos-ngosan nih gue nih begini kan. Nah, udah semangat tapi nggak didengerin orang kan sakitnya di sini gitu kan ya. Nah. Mohon di-unmute, Mo. Nah, sekarang sudah oke lagi. Oke, Mo. Ya. Nah, betul. Nah, contoh dari negara sekuler itu misalnya Jerman. Pak Harto pernah mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Tetapi yang dimaksudkan sebenarnya bukan negara sekularistik mestinya. Indonesia sendiri adalah sebenarnya negara sekuler dalam arti menatanya itu tidak berdasarkan hukum-hukum agama, tapi tetap hubungan antara agama dan negara ada. Contohnya paling gampang di sini ada misalnya Departemen Agama. Lalu ada juga kemudian hari-hari libur agama. Nah itu
Itu kan luar biasa. Jadi sebenarnya kan ini negara sekuler. Sebenarnya Indonesia bukan negara sekularistik, tapi negara sekuler. Tapi ya secara filosofis kan kadang-kadang awam tidak begitu menangkap perbedaannya. Maka itu sekarang saya mulai dengan paham ini supaya jelas dari awalnya. Nah, dari situ kemudian kita masuk perbedaan antara sekuler dan sekularistik. Negara sekuler adalah negara yang menata segi-segi kehidupannya dengan prinsip-prinsip duniawi, prinsip umum yang bisa dipertanggungjawabkan lewat sebuah diskusi, dialog, debat, namanya diskursus, itu terbuka. Jadi negara ini tidak berdasarkan kepercayaan. Di sini negara tetap mengakui otonomi dan hak kepercayaan religius, bahkan menjaminnya secara konstitusional. Jadi Undang-Undang Dasar memberi jaminan bahwa itu agama dilindungi. Contohnya yang sangat terkenal adalah Inggris. Inggris meskipun ratu menurut ketentuan itu kepala negara adalah apa istilahnya itu kepala gereja Anglikan ya sejak Henry ke-8, Henry yang memisahkan diri dari gereja Katolik, lalu dia mendirikan gerejanya sendiri, dia menjadi ratu atau raja. Romo, mohon di-unmute lagi, Romo. Saya nggak apa-apain loh ini, kok saya heran nih. Saya nggak apa-apain kok bisa, ya kasih tanda terus lah kalau gitu, Dimas ya, kalau misalnya mau di-unmute. Saya sebenarnya nggak apa-apa sama sekali, tangan saya bergerak-bergerak begini untuk tidak memegang sentuhan apapun ya. Nah, saudara sekalian, contoh dari negara sekuler itu adalah Inggris misalnya dan Jerman. Jerman tadi saya sudah kenal, sudah beritahu. Misalnya yang disebut konkordat antara agama dan negara, ya. Sedangkan Inggris itu misalnya dikelola secara konstitusional. Jadi konstitusi umum, di mana jaminan hak asasi masing-masing warganya dilindungi. Jadi itu sebenarnya itu negara sekuler Indonesia itu. Meskipun Pak Harto bilangnya bukan negara sekuler. Nah, negara sekularistik adalah negara yang menganggap sepi adanya agama dalam masyarakat. Agama yang memang tidak ditindas, tapi juga nggak didukung. Tidak diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan publik. Perancis punya kecenderungan kuat di sini. Ya, sangat keras untuk membedakan itu. Bahkan kalau pimpinan misalnya waktu itu ada upacara siapa, Mitterrand atau siapa meninggal, ya, itu presidennya kemudian tidak ikut misanya, lalu habis misanya kemudian baru datang. Ya. Jadi mereka memisahkan jelas antara bidang agama dan bidang politik, bidang sosial politik. Perancis itu terkenal dengan kecenderungan sekularistiknya. Nah, dari situ baru kita masuk ke dalam negara agama. Dengan pembedaan ini, baru kita masuk ke dalam negara agama. Apa itu negara agama? Negara agama adalah negara yang tata kelolanya diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama tertentu. Dan biasanya adalah agama mayoritas. Masuk akalnya begitu ya. Apakah ada contoh ini? Ya, yang saya tahu supaya hati-hati, saya karena nggak gitu negara Arab, misalnya ada mengatakan Saudi Arabia itu negara agama. Jadi daripada saya keliru kasih informasi, lebih baik saya tidak memasukkan Saudi Arabia. Tapi saya punya informasi bahwa Saudi Arabia itu negara agama itu. Tapi daripada kasih keterangan nggak akurat, ya lebih baik jangan. Yang saya tahu adalah Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Khususnya sejak restorasi Meiji 1868, Jepang menentukan bahwa Shinto menjadi agama negara. Konsekuensinya adalah semua tata kelola negara itu diarahkan pada penghormatan. Dan menurut agama Shinto, kaisar adalah keturunan dari Dewi Amaterasu Omikami. Jadi keturunan Dewa Matahari. Maka semua tata kelola, kebijakan politik, kebijakan diarahkan pada Tenoisme, pada penghormatan terhadap kaisar sebagai sebagai pengejawantahan dari Dewa Matahari itu.
Steno-Hagen itu. Nah, di situ terjadilah bahwa misalnya kita tahu minggu lalu kita membahas gereja itu ditekan kan gereja tidak bersemangat, wartanya tidak boleh bebas, tetapi juga artinya disaring-saring, lalu didiskriminasi, tetapi juga misalnya ada kewajiban bahwa untuk sekolah-sekolah untuk mendatangi jinja apa namanya kuil pemujaan orang Sinto dengan menunduk, lalu tepuk tangan 2 kali, lalu menunduk lagi seperti itu. Semua sekolah Katolik waktu itu harus buat begituan. Karena doktrinnya adalah memberi hormat kepada kami, kami bisa berarti dewata, bisa berarti Tuhan, bisa berarti kaisar yang masih hidup maupun para leluhur lain. Nah, itu misalnya demikian. Vatikan sampai kemudian membuat instruksi kepada sekolah-sekolah Katolik waktu itu di Jepang, karena sekolah Katolik disuruh juga untuk memberikan penghormatan kepada jinja itu, tempat-tempat pemujaan leluhur itu. Karena kan dipaksa gitu kan oleh misalnya negara agama itu. Tapi Vatikan kemudian sesudah mempelajari bahwa itu ternyata bukan bentuk pemujaan berhala, melainkan pemujaan terhadap leluhur, hormat. Jadi bentuknya hormat. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi diminta supaya sekolah Katolik mewartakan dengan jelas, saya tidak melakukan pemujaan berhala ya, saya memberikan penghormatan terhadap leluhur kita. Jadi Vatikan membuat instruksi begitu. Dan dalam arti itu, sekolah Katolik kemudian membuat, yang sekolah Protestan juga, itu melakukan yang sama dengan memberikan ojigi, hormat kepada kaisar, kepada juga leluhur mereka. Jadi negara agama tata kelola negaranya hukum toh. Kalau memang Arab sungguh negara agama, second gaya. Itulah saudara sekalian. Kita masuk ke dalam sekarang next. Ya. Diberikan. Ada 4 pertimbangan mengapa negara agama itu problematis. Ya. Negara agama itu problematis. Yang pertama, keberatan menyangkut agama lain. Negara agama itu melanggar prinsip kesamaan kedudukan setiap warga negara apapun agamanya terhadap negara. Dan karena itu, dia diskriminatif, dia tidak adil terhadap semua warga negara yang harus dinaunginya. Lantaran mendiskriminasikan pihak yang beragama lain. Masalahnya ada agama yang mempunyai sistem hukum yang ketat, ada agama yang punya sistem hukum yang ketat, semuanya ada dalam sistem hukum agama itu. Ada agama yang lebih abstrak, yang pokoknya dia mengatakan cintailah Tuhan dan cintailah sesama. Bahkan ada agama yang tidak mempunyai sistem hukum sama sekali. Misalnya agama Buddha itu tidak punya sistem hukum. Ya. Agama yang ketat dengan sistem hukum, ada agama yang lebih abstrak, agak longgar dengan sistem hukumnya. Yang penting Tuhan kamu hormati dan sesama kamu cintai, sama seperti dirimu sendiri. Nah, tapi ada agama yang sama sekali nggak punya sistem hukum. Maka dari itu, kalau negara agama memaksa semua warganya untuk hidup bermasyarakat dengan pandangan hidup agamanya, agama tertentu yang mayoritas itu kan belum tentu sesuai dengan pandangan dari macam-macam agama warga itu. Nah, apa dasarnya kemudian kamu memaksa kami? Kamu kan pakai agamamu, pakai kitabmu, padahal kami tidak begitu. Nah, apakah hanya dasar karena kitabmu mengatakan begitu, lalu kami didiskriminasikan? Ya, kami didiskriminasikan, ya kalau begitu berarti tidak adil. Dalam arti ini negara agama lebih buruk
lebih jahat dari negara sekularistik. Negara sekularistik, agama memang dicuekin, tapi hak hidupnya dijamin. Agama memang tidak diberikan ruang di dalam keputusan-keputusan publik, tetapi keberadaannya diakui dan dilindungi. Agama sekularistik itu lebih baik daripada negara agama. Negara agama itu memaksa. Dalam arti ini dia jelas tidak adil dan dia jelas tidak bersifat fair terhadap semua agama semua yang beragama lain. Jadi keberatan pertama itu melanggar prinsip keadilan dan persamaan semua warga di hadapan hukum. Berikut, kedua. Nah, ini yang kedua adalah keberatan berdasarkan hakikat agama. Ini saya jelaskan begini kurang lebih. Saudara sekalian, semua agama mengajarkan bahwa orang misalnya beri sedekah, misalnya menghormati yang lain, misalnya kemudian membantu kegiatan sosial karitatif, untuk kemudian menjalankan kewajibannya itu sesuai dengan kaidah dari agama-agama itu. Semua agama itu punya begituannya. Ya. Tapi semuanya kan diharapkan mengalir bukan dari sikap saya lebih superior, tetapi dari hati yang tulus. Bahwa ini merupakan, ya, kalau pakai istilahnya pandangan misalnya dari seorang ahli agama yang terkenal, ini kan merupakan perwujudan imannya. Kalau saya misalnya melakukan sedekah, itu adalah wujud dari iman saya yang memang mau mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kalau kemudian saya misalnya beribadah ke gereja atau ke masjid, itu karena memang saya mengungkapkan iman saya. Jadi muncul dari hati sebenarnya, dari ketulusan. Nah, bayangkan kalau ada negara agama, di mana semua hukum agama, hukum negara itu didasarkan dari agama. Yang terjadi adalah segala macam ketulusan itu yang diharapkan muncul dari hati, diganti dengan hukum positif. Itu artinya kalau kamu nggak buat itu, kami tindak. Salah satu ciri dari hukum positif adalah bahwa hukum itu mewajibkan orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan yang memberi hukum. Dan kalau kewajiban itu dilanggar, pemberi hukum akan menindak dengan saksi, dengan tegas, bahkan dengan kekerasan. Nah, bayangkan, segala macam yang sebenarnya tulus itu diharapkan oleh Tuhan supaya kita tulus dari hati, karena memang iman kita sendiri mau mengungkapkan itu, atau mewujudkan itu, segalanya sekarang diganti dengan ketentuan dari negara yang positif, yang artinya kalau Anda bersalah, Anda dilanggar, Anda ditindak, Anda diberi kekerasan untuk itu. Itu berarti kemurnian diganti dengan paksaan, ya. Ketulusan diganti dengan kemunafikan nanti. Karena apa? Karena orang takut. Ini kalau gua nggak buat ini, kalau gua nggak melakukan apa yang merupakan kewajiban agama, itu kan keharusan dari agama. Negara mewajibkan itu. Jadi kamu melanggar kewajiban itu kalau itu ditindak. Itu fariseisme murni. Fariseisme itu omong-omong itu bagian dari kitab suci satu kelompok yang senang dengan aturan-aturan. Itu katanya dulu aturan dari Nabi Musa cuma ada 10, lalu diderivasikan sampai sekitar 763 supaya kemudian aturan itu sangat ketat, ya. Lalu orang melakukan sesuatu meskipun kebaikan itu bisa disalahpahami, dikatakan orang menyembuhkan orang sakit misalnya pada hari Sabat, hari Sabtu, lalu dianggap itu melanggar prinsip kerja karena hari Sabat itu harus libur katanya. Lalu orang misalnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dibilang kamu praktek kerja, padahal kerja nggak boleh. Itu fariseisme seperti itu menggantikan ketulusan dengan kemunafikan. Berganti menjadi keterpaksaan. Inilah yang kemudian membuat negara agama itu mesti ditolak dari alasan ini, keberatan ini, karena negara agama itu membuat ketulusan, ancaman terhadap esensi dari agama sendiri. Jadi terhadap agama sendiri itu negara agama sebenarnya memberi ancaman yang esensial, yaitu apa? Segala macam yang sifatnya batin ya itu diganti
dengan yang positif, ya, dengan yang sudah ditentukan oleh hukum positif. Itu alasan keberatan kedua. Keberatan ketiga, silakan. Nah, ini keberatan menyangkut pelecehan alam ciptaan. Kita kan tadi sudah saya mengatakan bahwa Tuhan memberikan, pencipta memberikan kepada kita manusia sesuai dengan kehendaknya, dan dia memberikan kepada kita akal budi, ya, sesuai dengan kehendaknya. Maka kalau negara diagamakan, ada kesan kuat bahwa Allah seakan-akan sudah membuat blueprint tentang negara yang dikehendakinya. Nah, lalu kalau begitu, kita tinggal mengaplikasikan blueprint itu. Ada dari atas sebuah cetakan, lalu sekarang tinggal diterjemahkan ke dalam dunia. Jebret, seperti itu ya. Nah, kalau begini masalahnya, bagaimana misalnya dijelaskan 3 pertanyaan ini? Mengapa Allah tidak sendiri saja menciptakan negaranya sesuai dengan kehendak Dia? Kan kalau Allah Maha Kuasa dan Dia mau negara agama itulah yang didirikan sesuai dengan paham dari orang-orang yang memahami itu, Allah ini menghendaki demikian. Ya kalau gitu suruh Allah saja sendiri. Atau sebenarnya Allah tidak menghendaki itu. Manusia mesti merancang sendiri apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka dari itu gambaran tentang negara agama itu memberikan penghinaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir dan sebenarnya bisa berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesuai dengan kehendak pencipta. Tidak ada blueprint tentang negara mana harus dibentuk berdasarkan agama tertentu. Persoalan kedua muncul. Kalau agama itu dia sungguh melihat ke dalam dirinya sendiri, semua agama punya macam-macam tafsiran. Semua. Islam punya, ada macam-macam mazhab. Kristen saya tahu persis, ada macam-macam aliran. Bahkan ada denominasi. Mircea Eliade pernah menulis di dalam ensiklopedia 160-an denominasi. Nah, bagaimana lo kemudian mesti memikirkan itu? Ya. Jadi bagaimana bisa dijelaskan bahwa dalam sejarah agama juga sampai sekarang. Maka dari itu negara agama punya persoalan juga kan. Negara agama dibentuk berdasarkan tafsiran siapa. Maka dari itu persoalan yang kedua itu mesti dijawab nih untuk mereka yang mau mendirikan agama. Itu cuma tafsiran lu doang kan ya. Yang lain kan punya tafsiran lain di dalam agama yang sama. Ya, nggak harus dalam agama Islam misalnya, tapi juga dalam agama Kristiani juga ada macam-macam tafsiran dari dulu sampai sekarang dan akan seterusnya sampai sepanjang segala abad. Saya yakin itu. Karena Tuhannya sendiri kekal, tetapi kan Tuhan dan kehendaknya sebagaimana di dalam Wahyu itu kan ditafsirkan. Nah, manusia itu kadang-kadang nafsirnya itu miring, ya, entah interesenya atau apa. Jadi siapa yang menjamin bahwa tafsiranmu itu betul kalau nggak dicek berdasarkan diskusi terbuka. Nah, lalu yang ketiga juga, buat apa Tuhan menciptakan akal budi manusia kalau ternyata tidak diperlukan? Karena dia bisa simsalabim, dia bisa menciptakan negara agama sesuai dengan kehendaknya. Kan negara agama X adalah negara yang sesuai dengan Allah. Ya kalau gitu suruh aja Allah sendiri membuat. Ya. Kalau daripada kemudian dia melepehkan akal budi kita. Jadi dalam arti ini, buat apa Tuhan menciptakan akal budi manusia kalau ternyata itu nggak dipakai? Lantaran Tuhan buat simsalabim, menciptakan negara agama sesuai dengan cita-citanya. Maka itu saudara sekalian, berikutnya alasan keempat. Ya. Nah, maksud saya 3 alasan, bukan 4 alasan. Ya, yang ketiga ini bagian berikut, pertanyaannya tentu saja adalah wewenang negara terhadap agama. Ya, ada 3 tema menyangkut ini. Ya. Yang pertama kewajiban agama terhadap negara, yang kedua kewajiban negara terhadap agama, dan yang ketiga itu bagaimana kalau negara mewajibkan sesuatu yang oleh agama itu nggak diterima. Nah, ini bagaimana?
Itu yang ketiga. Kita mulai dengan yang kedua dulu. Kewajiban agama terhadap negara. Intinya saya kira berlaku umum. Agama wajib menaati ketentuan dan hukum yang berlaku di negara ia berada. Wajib menaati ketentuan dan hukum yang berlaku di negara ia berada. Ya, kalau kita di Indonesia, semua orang Kristen atau orang beragama di sini wajib menaati hukum dan ketentuan yang ada di Indonesia ini. Diandaikan hukum itu baik, tentu saja menjunjung hak-hak asasi manusia, dan kemudian itu sesuai juga dengan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Dasar 45 kan misalnya juga menjamin hak-hak asasi manusia itu. Jadi agama wajib menaati ketentuan dan hukum yang berlaku di negara ia berada. Yang kedua, kewajiban negara terhadap agama. Negara wajib menjamin kondisi-kondisi sosial supaya agama berkembang. Jadi agama perlu dijamin juga, kondisi-kondisi sosial perlu diciptakan supaya agama berkembang. Dia melibatkan juga agama, punya perhatian, jadi bukan sekularistik. Dia membuat perhatian kepada agama. Dan kebebasan beragama itu dihormati, dijamin oleh undang-undang. Nah, penghormatan atau jaminan terhadap kebebasan beragama itu dua arti. Arti pertama, hak tiap orang untuk hidup menurut agama dan kepercayaannya. Inilah yang dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar kan ya. Pasal 29 ya. Tiap orang dijamin untuk hidup menurut agama dan keyakinannya. Itu kebebasan beragama, arti pertamanya itu ya. Arti keduanya adalah hak bagi agama untuk mengurusi hal internnya sendiri. Ya. Jadi hak dari masing-masing agama untuk mengurus hal-hal internalnya sendiri. Sejauh ini tidak disalahgunakan tentu saja untuk kepentingan buruk, untuk intimidasi, iming-iming material, dan dakwah bohong untuk merebut umat, mengatakan bahwa saya beragama itu meninggalkan agama, kemudian saya berbohong untuk itu, dengan niat-niat jahat seperti itu merebut orang lain. Itu sebenarnya bukan kebebasan beragama itu. Dia kemudian membohongi orang dan dalam arti itu menipu. Nah, arti kedua ini bahwa orang boleh menata, mengelola kegiatan internal sendiri. Jadi negara istilahnya jangan gerecokin. Ya, kalau misalnya gereja Katolik punya tata kelola sendiri berdasarkan liturginya, itu liturgi kan urusan internal. Jangan kemudian gereja mengatakan, negara mengatakan, enggak bisa begitu. Tambahkan di sini, tambahkan gitu, ya nggak boleh juga. Ini contoh ini kalau nggak salah terkenal dulu tahun 94 atau 95. Saya lupa persis waktu itu Pak Harto pernah ditolak mau masuk ke Jerman, ke kota Weimar dan kota Halle, itu kota budaya, kota peradaban itu di Jerman. Itu Goethe dan Schiller dari situ ya. Dia waktu itu mau masuk ke kota itu, dia ditolak. Ditolak kenapa? Mungkin dianggap tidak berbudaya. Tapi selidik punya selidik, ternyata ada sumber yang mengatakan waktu itu Pak Harto sebagai Presiden Indonesia ditolak masuk kota Weimar karena waktu itu ada hubungan dengan apa yang disebut persoalan Eforus waktu itu di kalangan HKBP. Di kalangan HKBP waktu itu ada perdebatan, ada dua kelompok. Kalau nggak salah nanti teman-teman, saya kan tadi dari sumber ini saya dapat sumber ini bisa salah, tapi maka dari itu kalau nanti ada yang membuat koreksi, saya senang. Ini bisa saja di dalam persoalan HKBP itu kelihatan mengalami. Lalu selidik punya selidik, rupanya yang menjadi sebab adalah masalah pabrik kertas atau apa di daerah Porsia, yang antara lain keluarga dari Cendana terlibat di situ. Nah, lalu dalam masalah pengurusan Eforus, rupanya ada dua kelompok yang diadu di situ ya. Kalau kelompok Nababan dan kelompok Simanjuntak.
Nah, di situ kemudian ribut. Itu keluar Harto, itu masih Jerman dengan misi di Jerman. Mereka kemudian kasih info itu. Lalu ketua Indonesia dalam hal ini waktu itu Orde Baru di bawah Soeharto masuk terlalu jauh dalam urusan gereja. Nah, ini bagi orang Barat skandal, bagi orang yang menjamin hak kebebasan beragama, ini merupakan skandal. Maka dari itu Pak Harto ditolak waktu itu. Nah, jadi kebebasan beragama dengan doktrinnya, ya. Jangan kemudian dikatakan, oh itu kemudian itu tidak sesuai dengan ajaran saya. Lalu tolong buat peraturan bahwa ajaran itu sesat. Lalu orang punya legitimasi untuk kemudian menghancurkan ajaran sesat itu. Nah, itu seperti itu melanggar prinsip kebebasan beragama. Jadi kebebasan beragama dipahami dalam dua arti tadi. Lalu berikutnya silakan. Slide berikut, halo. Nah, wewenang negara terhadap agama sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau negara mengizinkan sesuatu yang berkonflik dengan norma agama? Kasih contoh saja, kasus curang, legalisasi abortus. Ya kan tidak ada agama yang mengizinkan legalisasi abortus kan? Atau perjudian diizinkan, direstui atau pelacuran. Nah, kalau misalnya negara dengan peraturannya mengizinkan sesuatu, bagaimana ini ditanggapi? Ada 3 pertimbangan untuk menjawab. Pertimbangan pertama, semua golongan masyarakat, termasuk golongan agama, dituntut kemampuannya untuk bersikap toleran secara moderat. Ya, kita diminta untuk bersifat toleran karena kan kita nggak sendirian. Kadang-kadang yang tidak kita kehendaki oleh agama kita, itu kan juga tidak kemudian juga sama-sama tidak dikehendaki oleh yang lain. Jadi dalam arti ini bisa Iya, Bapak Ibu, sepertinya kita harus menunggu Romo lagi ya. Sudah. Iya, tadi suaranya agak putus-putus, Romo. Iya. Iya, ini pasti saya nggak tahu nih, ini dari mana. Apakah dari Anda ya? Bukan. Mungkin sinyalnya, Romo. Atau saya nggak tahu kok, dari saya merasa sih oke-oke aja. Baik, Romo, silakan Romo. Mana yang slide terakhir? Slide terakhir. Oh, langsung. Oke, baik. Ya. Oh, ini yang tadi, ini dia slide sebelumnya, maaf. Nah, baik. Jadi kalau ada peraturan yang tidak cocok ya, yang tidak melawan agama, bagaimana yang disikapi? Yang pertama ya kita perlu toleran, dan ini bukan masalah pragmatik. Masalahnya adalah bahwa juga kodrat sosial kita. Kita kan kodrat sosial kita adalah dipanggil sebagai makhluk yang hidup bersama dengan yang lain. Itu kodrat kita. Kita bukan binatang. Binatang bisa saling menghabiskan satu sama lain. Kita diminta untuk bahkan sesuatu yang berbahaya untukku, yang berbahaya tetap punya hak untuk hidup. Memang perlu kemudian dibuat jejaring hukum misalnya, supaya dia misalnya punya efek jerah. Tetapi ada
kita makhluk sosial, maka berdasarkan kodrat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, berdasarkan kodrat yang diberikan Tuhan pada kita, untuk tetap bersifat toleran, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bedakan antara yang melawan suara hati dengan yang tidak cocok dengan agama kita. Kalau yang melawan suara hati jelas bahwa kita tidak boleh melawan suara hati kita. Jadi kita hanya boleh wajib taat. Ya. Hanya kemudian kalau yang kedua yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tuntutan pertama tadi masuk, tuntutan toleran gitu. Ya. Kalau yang melawan suara hati, misalnya saya diminta misalnya untuk melakukan abortus, semua agama misalnya ditentukan, ya harus melakukan abortus misalnya ditentukan oleh negara. Nah di situ harus aku lawan dan aku bertindak misalnya taat kepada suara hati. Tapi kalau yang misalnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi negara mengizinkan misalnya saja pelacuran dalam arti dilokalisasi, ya itu tidak sesuai juga dengan keinginan saya, keinginan agama saya, tetapi ya saya bisa mengerti juga kalau kemudian juga misalnya ada orang lain yang setuju dan dalam prinsip demokrasi misalnya saya merasa itu oke. Jadi ya tetap bisa dimengerti dengan dasar toleransi. Yang ketiga, sebenarnya semakin suatu negara bersifat demokratis dan menghormati HAM, semakin kecil kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusannya akan bertentangan dengan nilai agama. Itu berarti sebenarnya negara tidak boleh hanya bersifat pragmatis. Itulah pentingnya bahwa dia kalau membuat keputusan, baik juga berkonsultasi dengan semua pihak yang dirasa penting untuk dampak publiknya dari hukum itu. Dalam hal ini misalnya agama tetap diberi perhatian. Jadi sewenang-wenang ya negara juga tidak boleh. Dalam arti ini kita punya sikap lebih masuk akal bagaimana sesuatu yang berkonflik dengan norma agama itu toh tetap kita merasa bisa menerimanya juga. Ya. Kita tidak melakukan meskipun dilegalisasi misalnya, tapi tetap kita bisa menerimanya. Itu tidak akan seakan-akan mereka harus dipaksa dihancurkan, mereka harus dipaksa dibunuh. Karena keyakinan agama saya mengatakan demikian. Tapi juga keyakinan agama mengatakan kita juga kodratnya sosial, kan? Ya, itu juga harus dikasih penghargaan. Saudara sekalian, mungkin kalau sekarang kita akhiri, saya kira cukup saja, saya simpulkan saja bagian terakhir kesimpulan. Karena lalu kita masuk ke dalam diskusi. Saya punya kesan ini menjadi berat, silakan. Slide berikut, slide terakhir. Halo? Slide berikut, halo? Sudah, Romo, yang ini. Belum, terakhir kesimpulan. Tadi saya, ini ya, Romo. Sudah muncul? Betul ini ya. Ya. Jadi kesimpulan, ya. Pola negara yang lebih menjamin keadilan bagi semua warga adalah negara sekuler. Itu kesimpulan pertama. Di mana agama-agama diakui ya peranannya, tetapi tetap dihormati dan diakui peranannya. Itu yang pertama. Kedua, model negara agama memuat keberatan serius berdasarkan alasan internal, ancaman terhadap hakikat agama, dan eksternal, pelanggaran HAM dan kesamaan HAM. Ya. Dalam rangka NKRI, sila pertama Pancasila ini kita tidak bahas, tetapi sebenarnya kerangkanya saja. Dalam rangka NKRI, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya membuat implikasi penolakan model agama, negara agama. Karena sengaja pakai istilah ketuhanan yang Maha Esa itu untuk menunjukkan bahwa ini berlaku umum. Tidak pakai misalnya konsep-konsep entah itu Yahweh, keyahwean yang Maha Esa atau kealahan yang Maha Esa, enggak. Dulu bapak-bapak pendiri memakai istilah ketuhanan yang Maha Esa.
untuk menunjukkan bahwa ini merupakan juga bagian yang penting untuk NKRI, hormat terhadap identitas negara Indonesia, bukan negara agama. Jadi saya merasa ini kesimpulannya. Mungkin sekarang kita langsung ke dalam diskusi saja, karena saya nggak tahu rupanya ini karena ada pakai slide lalu jadi lebih ini putus. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya, Romo Simon.